Di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Wow, ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Kan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang prasangka. Yang oleh banyak orang prasangka itu diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif. Bismillah, saya awali dari ayat saja biar ngaji beneran mumpung ada gambarnya saya. Ini saya ambil, kalau ayat tentang prasangka itu ya pasti biasanya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya mungkin ini kalau di banyak tafsir yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa ya. Kalau kita berprasangka baik ya tidak. Kalau kita berprasangka buruk pada orang baik, itulah dosa namanya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukannya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Dan jangan saling menggibah, jangan saling menggunjing. Ini menarik, ini 3 rangkaian perbuatan buruk jadi satu, karena memang biasanya gandeng. Orang itu kalau sudah berprasangka buruk, biasanya terus tajassus, nyari-nyari jeleknya. Kalau sudah dapat jeleknya, terus dipakai bahan ghibah. Makanya di ayat itu, setelah melarang kita banyak berprasangka, kita dilarang tajassus. Dilarang neliti-neliti salahnya apa pada saudara-saudara kita. Nah, kalau hari ini kan mungkin caramu neliti kan kamu melacak jejak digitalnya. Wah, ini kemarin pernah posting apa? Wah, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita teliti sampai detail. Itu namanya tajassus. Kalau dalam agama termasuk perbuatan tercela. Nah, setelah tajassus mencari-cari kesalahan, biasanya lanjut dengan hibah. Wah, jadi bahan ngerumpi, bahan gosip. Kalau yang tentang gini-gini saya tidak menguraikan panjang, kalian sudah biasa. Jadi uraiannya di pengalamanmu masing-masing sudah. Apa itu prasangka, apa itu tajassus, apa itu hibah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori filosofi-filosofi dan beberapa wawasan psikologis tentang prasangka.
Bismillah, ya, ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak, mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah Pak Dune iri sama saya. Saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini misalnya, kok ketemu orang pinter, orang alim, nah mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua,
wah, orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah, orang ini enak ya, amal sedekahnya mesti banyak. Kalau saya buat makan saja pontang-panting, apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon, jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah, orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah, ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman, terus sampean anggap, wah, temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya, itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action. Tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Jadi apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentari netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai.
Baik, ya ini contoh saja ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Tindakan apa saja sih yang menunjukkan prasangka itu? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini namanya skala prasangka. Scale of prejudice dari Gordon Allport tadi. Berprasangka itu ketika melahirkan tindakan, tadi kan tidak sekedar belief dan pandangan, tapi juga ada actionnya. Inilah level actionnya orang yang berprasangka negatif. Dari yang paling rendah sampai yang paling ngeri, paling luar biasa. Yang paling rendah jenisnya prasangka itu adalah namanya antilokusi. Antilokusi itu masih hanya dengan mulut. Kita melecehkan dengan mulut, mencaci maki, menggunakan bahasa yang menghina, atau pakai panggilan-panggilan negatif kalau bahasa Al-Quran dengan lakop-lakop yang negatif. Nah, ini manifestasi dari prasangka yang negatif. Jadi namanya antilokusi. Semoga kita tidak di sini ya, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sedang marah, kalau sedang memang berprasangka, itu kita pakai kalimat-kalimat negatif. Bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan. Ini namanya antilokusi. Misuh-misuh, maki-maki, ngasih gelar temenan, dasar kamu binatang ini, kamu juga binatang itu. Akhirnya isinya saling membinatangkan. Jadi ini level paling rendah tapi sebenarnya. Tapi ya sudah sangat negatif. Kalian kan juga sering tidak kuat meskipun diprasangkai di level antilokusi. Biasanya dari antilokusi ada level lanjutannya, yaitu apa? Avoidance. Avoidance itu menghindar, menarik diri, menyepelekan. Yang kita prasangkai buruk, kita anggap tidak ada. Itu namanya avoidant. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kalau kita papasan di jalan, aku akan minggir. Nah, itu avoidant namanya. Mendengar suaramu saja ogah aku. Lihat wajahmu apalagi. Avoidant. Khawatir ketularan aku. Nah, ini avoidant. Jadi kalau yang antilokusi masih mending, masih ada kontaknya, meskipun kontak secara negatif. Kalau naik level di avoidant ini kita sama sekali tidak mau bersentuhan sudah. Awas kamu deket-deket, awas lewat depan rumahku, awas mampir kos-kosanku, pokoknya tidak mau kamu bersentuhan. Yang ketiga, ini sudah mulai, yang ketiga ini mulai zalim kita, diskriminasi. Kita mulai melanggar, merampas, mengambil apa yang jadi haknya. Namanya diskriminasi. Mungkin hak ekonomi, mungkin hak berbicara, mungkin hak ini, hak itu kita ambil. Kita mulai diskriminatif. Jadi ini juga levelnya prasangka. Ini mulai menyusahkan orang sudah. Kalau yang nomor 3 ini mulai agresif. Ada lagi yang lebih agresif lagi. Kalau diskriminatif mungkin agak diam-diam. Ada lagi yang langsung serangan fisik. Ya serangan fisik itu tidak harus tawuran jotos-jotosan. Bisa saja ngerusak propertinya. Nanti ban motornya kamu kempesin. Nanti tembok kos-kosannya kamu coret-coret. Padahal kamu musuhannya kan sama anak kos, bukan sama bapak kos. Itu kan rumahnya pak kosnya dicoret-coret misalnya. Nah ini sudah mulai serangan fisik.
Jadi mulai sudah pertarungan terbuka. Sampai puncaknya, ini ngeri, genosida. Genosida itu mending kamu habis saja. Gimana caranya kamu hilang? Genosida sudah namanya. Saking bencinya, sudah memuncak. Inilah skala kebencian, skala prasangka. Tugas kita, kalau kita sadar, saya sedang berprasangka, ternyata mungkin kita sudah mulai maki-maki, sudah mulai menyerang secara verbal. Ayo kita latihan ngerem. Jangan sampai lebih tinggi levelnya, nanti lebih tinggi lagi. Skala konfliknya lebih tinggi lagi, terjadi diskriminasi. Lebih tinggi lagi, terjadi serangan fisik. Lebih tinggi lagi, saling memusnahkan. Semoga tidak nyampe ke sana. Jadi ayo introspeksi ya, kalau teman-teman merasa, aku kok sebenci itu ya dengan orang itu. Aku kok setidak suka itu ya dengan orang itu, dengan kelompok itu. Nah, kalau sudah mulai indikasi gitu, ayo direm sebentar, ayo introspeksi, melihat ke dalam sebentar. Kuatirnya urusan-urusan kecil kita yang membuat kita benci padanya melahirkan masalah baru yang lebih besar, yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Semula sih ini sebenarnya urusan kecil saja di antara kita berdua, tapi tambah lama tambah meluas, tambah lama tambah besar. Itu bisa saja begitu. Itu kemarin hanya ejek-ejekan pakai mulut sih. Akhirnya tawuran jotos-jotosan. Akhirnya sama-sama di penjara, selesai. Maka penting, ayo ya. Ya saya tahu teman-teman semuanya juga ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau yang disukai oke saja, tinggal kita ngontrol diri tidak berlebihan. Kalau yang tidak disukai, ayo kita awasi benar kelakuan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak suka itu mudah terpancing. Mungkin lewat mulut kita, mulut hari ini tuh bisa dalam bentuk tulisan, postingan-postingan di medsos. Mungkin kita nyari tadi jejak digital, mungkin kita bikin hoax dan lain sebagainya. Sana juga begitu, tidak terima melakukan hal yang sama. Kalau sama-sama tidak bisa ngerem, maka puncaknya adalah upaya untuk saling menghapuskan. Semoga kita tidak sampai di sana ya. Lanjut, saya terlalu banyak semoga kamu jadi bingung. Baik, ya dalam hati saja kalau ragu-ragu. Nah, coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi, kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis, sesat kamu, itu kita sering begitu, rusak kamu, jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul, terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Itu pencitraan saja. Itu acting saja. Itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga,
senantiasa memberi label negatif. Jadi label negatif itu ya selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik, hanya beberapa yang buruk. Tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Wah, saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain. Kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Wah, jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Nah, ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu ya tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun ya kamu curigai. Kamu sudah minta tolong, dibantu, tapi Allah paling bantunya juga ndak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wis. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini. Mungkin tidurmu saja ndak nyenyak. Pikiranmu berat sekali. Melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir. Saya mau tidur sih, tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini, biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Oh, mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting. Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik. Insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa? Mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama.
Kalau ini ya sudah pasti norma-norma, nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya, ndak ada. Jadi ya, tapi hukum bisa. Kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang, nah hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk. Diingat-ingat prasangka tadi definisinya anggapan negatif yang tanpa dasar. Nah, yang seperti ini yang harus kita hentikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sendiri ternyata orang yang berprasangka itu, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya ternyata kemarin berprasangka, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari sebabnya, akarnya dari mana. Saya itu kok tiap kali lihat orang kayak gitu, saya anggap ini orang jahat. Itu akarnya di mana sih, kapan? Ini dalam rangka kita mencari obatnya. Kemudian, kok itu berhubungan dengan orang sekeliling kita? Untuk menghindari prasangka, justru ayo lebih dekat dengan dia. Ayo berinteraksi dengan lebih terbuka. Biar terbukti bahwa prasangka kita keliru. Ini kemarin saya hanya curiga saja. Saya hanya nebak-nebak saja. Nah, kalau kita tambah dekat, tambah ngerti. Oh, ternyata dia memang orang baik. Oh, ternyata memang dia orang yang layak dihormati. Itu ketika kita dekat. Jangan avoidant tadi, kita menjauh. Kalau kita menjauh, ya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ya tak sayang. Jadi ayo mendekat ya, biar kita saling kenal, biar kita ngerti aslinya. Jangan hanya dilihat casingnya. Dilihat dari luar mungkin kesan kita buruk, tapi mungkin bergaul tambah lama ya kita semakin sadar bahwa ternyata dia orang baik. Nah, bisa begitu. Pak, saya begitu, Pak. Saya mendekat lama-lama, ternyata prasangka saya benar, Pak. Dia bukan orang baik. Yo, tapi kan sekarang ketika kita nemu bukti, nemu fakta, kenyataannya memang dia bukan orang baik, tapi kan sekarang bukan lagi prasangka. Bukan lagi kira-kira, tapi kita sudah punya dasarnya. Kalau yang awal tadi kita masih ngarang imajinasi kita, bayangan kita. Sekarang setelah dekat,
Ternyata memang benar begitu. Ini loh buktinya. Saya sudah sebulan dekat sama dia loh. Ini faktanya saya banyak ketemu. Nah, jadi kalau sudah dekat itu yang ketiga itu kita cari bukti benar salahnya prasangka kita. Yang keempat, ada kalanya kita harus menerima saja. Mungkin kita punya tetangga yang buruk misalnya. Sudah punya rumah di sebelah kita, kelakuannya begitu, ya sudah. Saya saja yang hati-hati. Ada kalanya begitu. Tanpa harus berpanjang prasangka buruk, ya saya tahu dia orang buruk, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi orang bertarung itu kan kuncinya dua. Dia bisa mengalahkan dan menang, atau dia bisa bertahan, tidak terkalahkan. Jadi satu di antara dua. Karena saya tidak bisa mengubah dia jadi baik, ya saya harus kuat dekat dengan dia yang tidak baik. Solusinya dua itu. Nah, jadi rumusnya ada kalanya kita harus begitu. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang dalam banyak hal kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin watak-watak yang kita curigai, kita prasangkakan tadi, itu sesuatu yang sulit kita mengubahnya. Nah, itu untuk menenteramkan diri kita sendiri, ya sudah, di luar kuasa kita, itu sudah. Kalau di luar kuasa kita, ya kita tidak harus mati-matian capek untuk mengubahnya. Nanti kita habis energi, waktu banyak. Kita kuatkan saja diri kita, kemampuan bertahan, survive, berhadapan dengan orang yang semacam itu. Baik, ini caranya ya, kalau tiba-tiba muncul prasangka buruk dalam diri kita. Saya lanjutkan. Mungkin masih ada 1-2 slide lagi, setelah itu kita dialog. Jangan lupa, di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Bukan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama, merasa dirinya bukan orang yang berguna. Saya itu tidak ada gunanya Pak hidup di muka bumi ini. Apa manfaat saya? Menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan dosen. Saya itu serba menyusahkan. Saya tidak ada gunanya Pak. Nah, ini namanya prasangka buruk. Kamu underestimate pada dirimu sendiri. Jadi ini akan merusakmu. Perasaan bahwa kamu tidak berguna, tidak berharga sama sekali, itu akan merusakmu, akan jadi sumber kegagalanmu. Wong manusia itu sering saya bilang bukan paket jadi, tapi paket potensi. Kamu ingin berguna seperti apa? Kamu ingin berkontribusi apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu masih bisa. Selama masih diberi Allah waktu, kamu masih bisa ingin apa saja. Ingin berguna untuk apa? Pada siapa? Dengan cara apa? Bisa kamu atur. Sumber daya, kekuatan, energimu masih lengkap, masih bisa dipakai. Maka jangan merasa tidak berguna. Kalau kamu merasa tidak berguna, sebenarnya kamulah yang tidak menggunakan segala fasilitas yang dianugerahkan Tuhan padamu. Kalau ingin berguna berarti ya gunakan itu sekarang untuk kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, mungkin ada yang merasa seperti yang kedua ini.
Pak, saya itu ya begini-begini saja sejak dulu. Mungkin nasib saya ya memang sudah digariskan begini, tidak akan berubah. Ini juga persepsi negatif pada diri kita. Menganggap diri kita sudah stuck, tidak mungkin berkembang lagi. Ya seperti saya bilang di awal tadi, kita tergantung pikiran kita. Kalau kita menganggap diri kita selesai, sudah stuck, ya selesai berarti memang. Padahal kalau kamu mau ingin berkembang lagi, pasti kamu bisa. Tergantung caramu memprasangkai dirimu, mau prasangka buruk apa prasangka baik. Kalau prasangkamu buruk seperti ini, ya kamu sedang membangun kegagalanmu sendiri. Termasuk yang ketiga, merasa tidak mampu melewati tantangan hidup. Tidak kuat saya, Pak. Tidak mungkin saya bisa, Pak. Tidak mungkin, ya sudah selesai. Kamu sendiri yang mempersepsi dirimu sebagai tidak kuat, tidak mampu, tidak mungkin. Padahal harusnya bisa saja kok kalau kamu mau berjuang. Ya kalau kamu menyerah, ya lain cerita. Tapi kalau kamu siap berjuang, apa yang tidak bisa kamu taklukkan, tidak bisa kamu lewati. Inilah yang disebut prasangka buruk pada diri sendiri. Atau mungkin ada yang seperti ini. Pak, saya merasa masa depan saya gelap, Pak. Tidak mungkin saya sukses di depan ini. Saya itu sudah tidak terlalu pinter, tidak kaya juga, kuliah aku malah filsafat. Terus kamu jadi apa? Saya besok ya Pak. Ya sudah. Wong yang membangun masa depan itu kan kalian sendiri. Lah kalau kalian yang ngelukro, kamunya merasa ndak mungkin, lah pastinya terus jadinya kan ndak berjuang. Ya mesti saja kalau ndak berjuang ya gelap. Jadi tidak tergantung siapa-siapa dan tidak tergantung apa-apa, ya tergantung kalian sendiri. Apakah terang, apakah gelap kan kita yang mewujudkannya. Ya kalau pengen terang, wujudkanlah. Cuma itu rumusnya gitu loh. Jangan menyiksa dirimu dengan prasangka-prasangka buruk. Yang terakhir juga begitu. Wah, ada yang tidak bisa diperbaiki nih Pak, saya itu sudah watak saya begini, mau gimana lagi. Kan ada orang begitu. Ciri saya begini, mau gimana lagi. Ya lagi-lagi saya ingatkan, manusia itu mau baik bisa, mau buruk bisa, mau berjuang dia bisa, menyerah juga bisa. Tergantung kamu milih apa untuk masa depanmu. Jadi kuncinya di kalian. Allah memberi anugerah luar biasa pada makhluk yang namanya manusia, itu adalah fasilitas untuk memilih. Jadi Allah memberikan semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu mau milih baik, oke, buruk, oke, Allah memberi fujur dan takwa, kemampuan diilhamkan dalam diri kita. Ya besok kalau kita salah pilih, ya ada balasannya. Kita benar memilihnya juga ada pahalanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini prasangka buruk pada diri kita. Yang terakhir, ini sebenarnya saya ingin bahas panjang tentang husnudzon pada Allah dan suudzon pada Allah, tapi next time ya. Tadi mungkin di sesi prasangka yang agak religius, sufistik. Tapi sengaja saya angkat ini saja dulu karena menurut saya penting berhubungan dengan suudzon pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang terus suudzon pada Allah, prasangka buruk pada Allah. Anggap saja ini trailernya, nanti aslinya kita bahas lebih panjang kapan-kapan. Jadi jangan sampai ada 5 anggapan ini pada Allah, akan menyusahkan kita sendiri. Yang pertama apa? Menganggap Allah tidak sayang lagi sama kita. Saya kok rasanya hidup ini susah, terus berat, terus
Ini mesti Allah lupa padaku. Sudah. Jangan salah, Allah itu inda dzonni abdi, kata Allah. Sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita nganggapnya Allah lupa, ya sudah. Ketika kita nganggap Allah mengabaikan kita, kan kita terus suka-suka kita. Nah, hidup kita akan tambah kacau. Yang kedua, menganggap Allah mesti tidak memberi apa-apa padaku. Allah mesti tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Buktinya apa? Saya minta nilai A saja tidak dikasih-kasih. Saya minta ini tidak dikasih-kasih. Saya minta itu tidak dikasih-kasih. Ini namanya prasangka buruk pada Allah. Banyak doa yang tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita sendiri prasangka kita buruk pada Allah. Kadang-kadang kita berdoanya juga setengah hati. Ya Allah, semoga saya bisa lulus cum laude. Tapi apa mungkin ya wong saya itu nilai saya sampai sekarang kacau, ndak karu-karuan. Yang kita sendiri yang jawab sendiri, ngatur-ngatur sendiri, ya sudah. Ana inda dzonni abdi. Jadi itu yang kedua, menganggap Allah ndak akan memenuhi keperluan kebutuhanku. Yang ketiga, menyangkal kebijaksanaan Allah atas kita. Nah, kita dulu berikhtiar. Saya itu Pak, pingin kuliah fakultas kedokteran di kampus negeri. Jatuhnya malah filsafat Pak. Gimana sih Allah itu? Nah, kita menyangkal ketetapannya Allah. Kita tidak percaya bahwa ini yang terbaik untuk kita. Ini namanya suudzon pada Allah. Kemudian yang keempat, merasa bahwa Allah mesti akan mengecewakanku. Mungkin karena aku sering maksiat, mungkin karena dosaku banyak, mesti Allah meninggalkanku. Kalau aku berdoa mesti tidak dikabulkan. Ini namanya suudzon. Pada akhirnya terus karena kita menganggap Allah tidak peduli sama kita, terus kita suka-suka kita, ya tambah hancur hidup kita. Inilah yang disebut prasangka buruk pada Allah. Makanya di banyak ajaran dari para ulama, para sufi, kita diminta husnudzon, baik pada Allah, pada sesama, bahkan pada diri kita sendiri. Disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat, optimisme, manfaat individual maupun maslahat secara sosial. Insya Allah kalau dua ini lahir, Allah akan nambahi dengan namanya barokah.